فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan kita yang kedua, saudaraku seiman ini, masalah materi sirah nabawiyah, kita sudah sampai tadi ke istilah atau cerita tentang masalah bagaimana terbentuknya kota Mekah dan adanya air Zam-Zam. Serta sebelumnya sudah kita panjang lebar menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita sekarang melanjutkan kisah tentang kota Mekah. Ismail alaihissalam tumbuh besar di Mekah dan bergaul dengan suku Jurhum. Tadi yang saya bilang suku Jurhum adalah suku Arab yang keluar dari Yaman dan akhirnya membentuk komunitas di Mekah. Suku Jurhum ini, saudaraku seiman, berbahasa Arab. Maka secara otomatis Ismail alaihissalam juga menggunakan bahasa Arab. Sampai akhirnya Ismail dewasa, meranjak umur menikah, maka menikahlah Ismail alaihissalam dengan anak kepala suku Jurhum. Dan karena bahasa Arabnya Ismail alaihissalam dan menikahnya dengan anak kepala suku Jurhum, keluarlah tadi istilah yang saya bahasakan, istilah Arab musta'ribah, orang-orang Arab yang terarabkan. Berjalan waktu, tentu saya ringkaskan karena ceritanya panjang. Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Sang Pencipta Allah untuk mengunjungi Mekah. Dan akhirnya beliau datang mengunjungi Mekah, bertemu dengan istrinya Hajar. Dan kisah yang saya ambil adalah kunjungan beliau pada saat Ismail alaihissalam sudah menikah. Pada saat sudah menemui Hajar, kemudian dia bertanya di mana Ismail. Kata Hajar, sudah menikah, ada rumahnya sendiri. Tunjukkan di mana rumahnya, kata Ibrahim alaihissalam. Tunjukkanlah rumahnya. Pas tiba di sana, Ibrahim alaihissalam mengucapkan salam. Ternyata istrinya Ismail alaihissalam menjawab dari dalam. Kata Ibrahim setelah salam, di mana suamimu? Kata istrinya, lagi berburu. Dan Ismail alaihissalam sangat gemar berburu. Biasanya zaman dulu orang kalau berburu balik kembali 2 bulan, 3 bulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana kehidupan kalian? Istri Ismail dalam riwayat ini menyebutkan hal-hal yang kurang nyaman bagi Ibrahim alaihissalam karena seakan-akan tidak berterima kasih dengan Allah. Kehidupan kami susah, kehidupan kami begini, kehidupan kami begitu, semuanya keluhan. Setelah mendengar itu kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang, sampaikan ada seseorang yang datang bernama Ibrahim. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat kalau istri Ismail belum tahu. Nah, Ibrahim alaihissalam hidup di Palestina. Dan sampaikan padanya pesan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Baiklah, Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya dikatakan pulang ke rumahnya ketemu Hajar. Tunggu beberapa hari Ismail belum kembali lagi ke Palestina. Beberapa hari kemudian Ismail pulang menemui ibunya Hajar alaihi wassalatu wassalam. Kemudian
Dia pun pulang ke rumahnya, lalu dia menanyakan kepada istrinya, apa ada orang yang datang? Kata istrinya ada. Siapa namanya? Seseorang yang bernama Ibrahim. Apa yang dia tanyakan? Apa yang engkau bicarakan dengannya? Dia menanyakan kehidupan kita. Lalu apa yang kau jelaskan? Ya, kehidupan kita susah. Tidak seperti orang kaya si fulan dan si fulan. Ada orang-orang dari Jurhum yang kaya, rumahnya bagus, lebih bagus di Mekah. Lalu kata Ismail AS, apa pesannya? Kata istrinya, pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, kalau begitu, bungkuslah pakaianmu, aku sudah menceraikanmu. Karena yang datang itu adalah ayahku Ibrahim, seorang Nabi Allah. Dan perintah untuk mengganti tiang pintu artinya aku disuruh menceraikanmu. Makanya sampai keluar istilah bagi orang-orang Arab, kalau dia mau mengucapkan kalimat santun agar istri diceraikan, maka dia mengatakan, aku akan mengganti tiang pintu rumahku. Di sini ada akhwat datang hadir ya. Jadi kalau antum menggunakan ini berarti sudah ketahuan. Beberapa waktu kemudian dalam riwayat lagi yang lain disebutkan Ibrahim alaihissalam datang lagi. Kedua kali, tapi entah jedah waktunya berapa tahun tidak tahu. Datang lagi sekali, ketemu dengan Hajar alaihissalam, kemudian setelah ketemu Ismail lagi keluar. Baik, saya mau datang ke rumahnya, berikan salam, ternyata sudah wanita lain sekarang. Ismail alaihissalam sudah menikah dengan wanita lain dari Jurhum. Lalu Ibrahim bertanya alaihissalam, di mana suamimu? Lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kehidupan kami cukup. Orang ini mukminah. Semuanya disyukuri sama dia. Setelah panjang lebar dia cerita, kata Ibrahim alaihissalam, kalau suamimu pulang sampaikan salam seseorang yang bernama Ibrahim dan sampaikan padanya agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ini yang senyum-senyum sudah tahu cara bercerai ya. Bukan saya ajarin loh ya. Cerai dalam Islam itu hukumnya hal mubah yang paling Allah benci. Tapi ini adab terjadi di sejarah para nabi-nabi. Kali ini Ibrahim alaihissalam tidak langsung pulang. Nunggu di situ. Nunggu sampai Ismail alaihissalam datang. Dan ada sebuah riwayat yang dipastikan insyaallah kesahihannya menjelaskan bahwasanya Ibrahim alaihissalam belum pernah bertemu dengan Ismail kecuali di saat itu. Jadi belum pernah ketemu sebelumnya. Dari waktu bayi diletakkan pertama di Mekah yang kosong itu, belum pernah ketemu sampai Ismail sudah menikah. Jadi bisa belasan mungkin puluhan tahun. Tapi tidak disebutkan umur Ismail alaihissalam waktu itu berapa. Ada juga sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan kemungkinan adalah Ismail alaihissalam pada saat itu sudah mencapai juga umur kenabian. Umur kenabian berarti 40 tahun. Yang berarti Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah 70 tahunan. Karena sudah hampir 80-an sekian. Ya. Maka ini sebuah pernyataan tentunya. Tapi apapun itu yang jelas disampaikan kalau Ismail alaihissalam bertemu dengan Ibrahim. Setelah bertemulah dua orang ayah dan anak ini. Baru saja 2-3 hari ketemu, Ibrahim alaihissalam mimpi menyembelih anaknya. Maka pada saat itu pun Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail di pagi hari, kemudian mengatakan, ya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ada sebagian orang yang mengatakan di sini Ismail masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 15 tahun. Tapi ditanggapi oleh para ahli sejarah yang lain atau para ulama yang lain, tidak mungkin anak-anak umur 15 tahun atau di bawah 10 tahun mau menerima lehernya disembelih. Masuk akal lah kira-kira kalau antum punya anak 10 tahun, sini nak, saya mimpi saya sembelih kamu. Larilah dia, gitu kan? Jadi yang lebih dekat sebenarnya adalah memang Ismail sudah sampai pada umur yang ternobatkan menjadi nabi.
Bahkan pendapat yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama adalah Ismail sudah dinobatkan jadi nabi pada saat itu. Jadi dia sama ayahnya sudah sama-sama nabi. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.